Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Berita 1 TV, dan kali ini kita akan bergabung bersama dengan Pak Al Haidar, pengamat teroris. Selamat siang Pak Al Haidar. Ya, selamat siang. Pak Al Haidar, ini kalau kita lihat dari pihak kepolisian juga mengatakan bahwa pelaku teror yang terjadi di Bandung merupakan jaringan lama. Nah, Anda melihatnya apa sebenarnya motif dari pelaku ini? Iya, yang dimaksudkan dengan jaringan lama itu kemungkinan besar dan itu sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah jaringan dari Bahru Naim dan ISIS secara keseluruhan, dan kemudian kelompok ini juga ada di Indonesia melalui Mujahidin Indonesia Barat atau MIB. Dan maksud dari rencana-rencana dan kegiatan-kegiatan serangan dalam bentuk bom yang sudah mereka pernah lakukan di Indonesia dan termasuk juga bom Bandung, itu dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa kelompok mereka masih kuat dan masih tetap eksis dan tetap akan ingin memperjuangkan terbentuknya khilafah. Dan Indonesia adalah bagian daripada jaringan khilafah tersebut. Berarti dalam satu sisi dari teror yang dilakukan saat ini adalah mereka yang menunjukkan bahwa saat ini di mana masih eksis ataupun masih ada keberadaannya di Indonesia, seperti itu? Iya, karena kelompok ini kan sudah mendapatkan serangan balik yang dilakukan oleh polisi dalam beberapa waktu lalu di daerah Purwakarta dan juga Bandung, dan juga di daerah Bekasi serta di Cirebon di Majalengka. Jadi kelompok-kelompok ini terus kemudian mendefinisikan ulang rencana-rencana serangan mereka untuk memperlihatkan eksistensi mereka. Jadi kelompok ini terus-menerus akan melakukan serangan untuk menghadapi event-event tertentu yang mereka anggap sebagai bagian daripada sistem yang mereka ingin serang, yang mereka sebut sebagai togut. Pak Al Haidar, Anda melihat apakah mereka memanfaatkan ataupun melihat situasi kondisi saat ini di Indonesia sehingga akhirnya membuat teror ini semakin menjadi seperti itu? Ya, setting sosial politik dan hukum di Indonesia ini memang sangat lemah dan memberikan peluang bagi kelompok-kelompok teroris, kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok kekerasan ya, yang ingin memperjuangkan tujuan-tujuan mereka dengan cara-cara yang tidak konstitusional. Dan keberadaan kelompok ini masih ada terus, dan saya kira memang ini adalah bagian dari kelemahan sistem politik, sistem hukum, terutama sistem hukum Indonesia yang dianggap masih terlalu lembut, terlalu soft dalam menghadapi kelompok-kelompok ini. Anda melihat aksi ini adalah ada terkaitannya dengan aksi-aksi sebelumnya. Kita tahu bahwa sebelumnya juga Densus 88 sempat menangkap beberapa pelaku teror di Bekasi, dan ini juga motifnya juga ataupun hampir sama, menggunakan bom panci sebagai salah satu alat teror juga. Ya, mereka itu umumnya adalah orang yang cenderung mendapatkan informasi ataupun perintah dari satu arah, dan cenderung kalau sudah diperintahkan untuk membuat satu serangan, mereka cenderung memakai satu cara yang sudah diperintahkan, yang sudah ada di dalam perintah tersebut. Jadi sangat tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan serangan dengan cara mereka sendiri atau improvisasi mereka sendiri. Kalau soal tempat, itu mereka bisa melakukan improvisasi. Soal waktu bisa melakukan improvisasi. Tapi kalau tentang cara dan sebagainya, biasanya mereka mendapatkan perintah langsung dari, katakanlah, Bahru Naim yang saat ini ada di Suriah. Pak Al Haidar, ini kalau kita lihat berdasarkan dari Kapolda Jawa Barat mengatakan bahwa pelaku jaringan lama ini dari JAT atau Jamaah Ansur Tauhid. Nah, seberapa besar eksistensi JAT ini di Bandung, Jawa Barat sebenarnya? Iya, kelompok ini sebenarnya sudah mencoba meleburkan diri dan menghilangkan nama JAT ataupun Jamaah Ansarut Tauhid ataupun Jamaah Ansarud Daulah ataupun JADKN, Jamaah Ansarud Daulah Khilafah Nusantara, yang bagi mereka nama-nama itu sebenarnya tidak begitu penting. Dan di dalam teori antropologi itu disebut dengan sodalitas, bahwa fanatisme mereka kepada organisasi itu
tidak inherent gitu. Jadi mereka harus membawa sebuah nama yang baru, yaitu Khilafah Islamiyah ataupun IS saja ataupun Daulah Islamiyah saja. Iya, pelaku sempat juga meminta untuk dibebaskan tahanan teror yang ditangkap oleh Densus 88, dan ini Anda melihat apakah itu hanya sebagai salah satu alasan atau motif dari tindakan teror kali ini? Iya, saya kira tuntutan mereka itu serius karena banyak dari anggota mereka ataupun jaringan mereka yang sudah ditangkap oleh polisi dan kemudian dijebloskan oleh pengadilan ke dalam penjara. Dan kelompok ini memang memiliki banyak pengikutnya di penjara-penjara di seluruh Indonesia, tidak hanya di Porong tapi juga di Nusa Kambangan, di Kedung, di Semarang, dan juga di Cipinang. Jadi kelompok-kelompok ini kemudian meminta tuntutan-tuntutan yang saya kira memang itu realistis dan sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh kelompok-kelompok teror yang ada di luar negeri. Pak Al-Haidar, Anda melihat apa sebenarnya target utama dari aksi teror ini? Apakah memang hanya terkait dengan membuat aksi teror dan ketidaknyamanan di situasi saat ini, atau seperti apa sebenarnya? Iya, target mereka itu sangat temporal sifatnya kadang-kadang. Tapi secara garis besar mereka memiliki sebuah pesan yang ingin mereka sampaikan. Selain keberadaan mereka masih ada, mereka mencetuskan ide bahwa ingin mendirikan khilafah di Indonesia. Dan apa yang sudah mereka lakukan itu sejauh ini memang kelihatannya konsisten dengan apa yang mereka dakwahkan dari sejak tahun 2014 lalu. Dan Anda melihat apa motifnya hingga akhirnya mereka memilih Bandung menjadi salah satu targetnya? Ya, Bandung ini merupakan salah satu enklave ataupun kelompok faksi dari pendukung ISIS yang ada di Indonesia. Dan kelompok ini kebetulan saja tidak habis ditangkap oleh polisi, dan banyak di antara mereka yang masih melarikan diri, dan kelompok-kelompok ini masih eksis, dan kemudian keberadaan mereka masih ada. Dan Bandung dipilih itu sebenarnya hanya karena alasan situasional saja, bahwa karena keberadaan kelompok ini dan keberadaan amunisi yang masih mereka miliki, yang sudah mereka buat sejak bulan April tahun lalu, dan itu menunjukkan bahwa kelompok ini memang sudah mendapatkan amar ataupun perintah dari Bahru Naim yang ada di Suriah. Baik, Pak Al-Haidar, kalau memang ini targetnya adalah secara temporal, jadi bagaimana untuk kewaspadaan dari pihak terkait, yaitu di sini TNI ataupun Polri, untuk mengamankan Indonesia dengan teror-teror ini? Iya, saya kira kesiapan polisi sangat bagus, walaupun terjadinya kejadian-kejadian seperti ini kan di luar dari prediksi yang ada, karena kelompok-kelompok tertentu yang masih memiliki amunisi itu ternyata masih terus bergerak, dan di luar dugaan juga tersebar di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana menurut Anda peran dari masyarakat tentunya agar ini tidak terjadi ataupun teror ini dapat diatasi? Iya, saya kira memang peran dari masyarakat sangat penting ya, terutama amanan. Gabung bersama kami dalam Breaking News Berita 1 TV, Pak Al-Haidar, pengamat teroris.